Mereka penegak hukum bang, janganlah kayak gini bang. Kisah Ahmad Firdaus, Pak Oga di Medan ngaku disiksa oknum polisi hingga terkapar, dituduh rusak putaran jalan. Seorang pengatur lalu lintas liar atau Pak Oga bernama Ahmad Firdaus, warga Jalan Pintu Air Gang Langgar, Kecamatan Medan Kota ngaku diduga menjadi korban penyiksaan polisi di Jalan Sisingamaraja, Medan. Pengakuan Ahmad, dia ditangkap polisi saat sedang mengatur lalu lintas di putaran jalan di Jalan Sisingamaraja atau tepatnya di antara Hotel Grand Antares dan Universitas Budi Dharma pada Sabtu 21 Oktober sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum tertangkap, dia dan kawannya yang lolos sempat dikejar-kejar polisi sampai akhirnya berhasil dibekuk. Usai ditangkap, dia ngaku dimasukkan ke dalam truk diduga milik Ditsamapta Polda Sumut lalu disiksa sekitar 15 personil polisi. Di dalam truk dia mengatakan dipukuli, ditendang dan ditampar hingga kesakitan dan luka-luka. Begitu truk itu jalan, saya langsung disiksa sepanjang jalan bang. Ditunjangi, dipukuli, tampari. Saya nggak tahu sampai daerah mana, pokoknya tadi katanya sampai daerah Ambles, daerah Trakito, di situ masih juga dipukuli, turun pun saya sampai ditunjangi mereka. Lanjut, Firdaus setibanya di Jalan Sisingamaraja atau di depan PT Trakindo Utama Jalan Lintas Medan Tebing Tinggi barulah dia diturunkan. Meski sudah diturunkan, dia ngaku tetap ditendang sampai akhirnya terkapar di aspal. Begitu turun dari truk dan tergeletak, dia ditolong oleh warga. Lalu ia ditumpangi beca motor dan diantar ke Jalan Pintu Air Gang Langgar, Kecamatan Medan Kota. Terkapar saya di tengah jalan, untung ada saya minta tolong sama masyarakat situ. Dibayari becaknya, saya diantar pulang bang ke air. Tangan saya nggak bisa gerak sama sekali dua-dua ini bang. Dari kata-kata yang didengar Ahmad Firdaus, jumlah personel polisi itu diduga menudingnya merusak putaran jalan yang sudah ditutup. Sementara dia sendiri mengaku tidak ada merusak. Saat diwawancari di depan rumah sakit Estomihi Medan, Jalan Sisingamaraja, pria bertubuh kurus ini tergeletak di atas becak motor. Bagian tulang rusuk sebelah kirinya nampak memar penuh luka diduga akibat digebuki beramai-ramai. Napasnya nampak tersengal-sengal akibat dugaan penganiayaan yang diterimanya. Dia sendiri mengakui pekerjaannya sebagai pengatur lalu lintas ilegal merupakan perbuatan yang salah. Tetapi dia tetap melakukan pekerjaan ini karena tidak memiliki pekerjaan lain. Namun dia juga keberatan jika diperlakukan seperti pencuri dan perampok kejam tak berbelas kasih. Mereka penegak hukum bang, janganlah kayak gini bang. Boleh ngasih kami peringatan tapi jangan sampai main fisik bang, kasihan kawan-kawan saya yang lain. Jangan sampai kawan-kawan saya kejadian kayak saya lah bang, itu aja bang. Saya tahunya orang itu pun juga menjalankan tugas, tapi kok kayak jangan sampai kayak gini, kasihan kawan-kawan saya yang lain nanti bang, itu aja ya. Kami tahunya kami salah, tapi namanya kami nggak ada kerjaan daripada kami mencuri apa segala macam kan. Kami kan janji orang kami nggak pernah maksa loh bang, bukan pungli bang. Di tempat yang berdekatan, saksi bernama Surya Wirawan mengaku melihat langsung Ahmad ditangkap polisi, lalu dimasukkan ke dalam truk bertuliskan Polda Sumut. Ia melihat Ahmad ditangkap lalu dipiting polisi. Akan tetapi dia tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut. Wah, tadi nengok Bang Ahmad tadi ditangkap? Nengok, dikejar nampak dikejar. Siapa yang ngejar itu, Wak? Polisi tiga orang itu. Polisi yang motor Polda yang besar itu. Tulisannya apa motornya itu? Itu sering lihat sini tulisnya orang tuh berubah tuh. Polda lah itu. Berubah. Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat belum merespon.